Hai, domo Ryu Sensei desu. Minasan, o genki desu ka? Kali ini mari kita belajar bahasa Jepang dari buku Minna no Nihongo bab 23 ya. Namun sebelum masuk materi, Sensei akan kasih jawaban kuis di video bab 22 ya. Di video kali ini kita akan mempelajari materi sebagai berikut. 1. Pola kalimat titik-titik toki titik-titik. 2. Pola kalimat titik-titik to titik-titik. 3. Kata benda o kata kerja yang menunjukkan pergerakan perpindahan. Oke teman-teman, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu tentang titik-titik toki titik-titik. Ini sangat penting ya, mari kita semangat belajar ya. Di belakang toki adalah kalimat utama. Pola kalimat ini dalam bahasa Indonesia bisa diartikan ketika, waktu, atau pada saat. Rumusnya adalah kata kerja biasa, kata sifat i, kata sifat nah, atau kata benda no toki kalimat utama. Kalimat sebelum toki dan kalimat setelah toki. Rumusnya fleksibel, disesuaikan dengan kalimatnya. Dalam kalimat bahasa Jepang, kata toki posisinya ada di tengah kalimat. Sedangkan dalam kalimat bahasa Indonesia, kata ketika, waktu, atau pada saat posisinya ada di depan kalimat. Sekarang kita bahas dulu yang memakai kata kerja. Contohnya sebagai berikut. Ketika membaca buku, memakai kacamata. Nah, jika kalimatnya seperti ini, maka pola kalimatnya harus kita kembangkan menjadi kata benda 1 o, kata kerja 1 bentuk biasa, toki kata benda 2 o, kata kerja 2. Kata benda satunya buku, bahasa Jepangnya hon. Kata kerja satunya membaca, bahasa Jepangnya yomimasu. Bentuk biasanya yomu. Kata benda duanya kacamata, bahasa Jepangnya megane. Kata kerja duanya memakai, bahasa Jepangnya kakemasu. Coba masukkan ke rumus. Hon o yomu toki megane o kakemasu. Hon o yomu toki megane o kakemasu. Kata kerja sebelum toki bisa bentuk kamus, bentuk nai, bentuk tak, tergantung kalimatnya. Yang selanjutnya adalah contoh kata sifat i. Contoh kalimatnya adalah ketika kesepian mendengarkan musik. Jika kalimatnya seperti ini, maka pola kalimatnya kita kembangkan menjadi kata sifat i, toki, kata benda o, kata kerja. Kata sifatnya kesepian, bahasa Jepangnya sabishi. Kata bendanya musik, bahasa Jepangnya ongaku. Kata kerjanya mendengarkan, bahasa Jepangnya kikimasu. Coba masukkan ke rumus. Sabishii toki ongaku o kikimasu. Sabishii toki ongaku o kikimasu. Jadi untuk kata sifat i tidak ada perhatian khusus seperti kata kerja yang harus diubah ke bentuk biasa. Yang selanjutnya adalah contoh kata sifat nah. Contoh kalimatnya adalah ketika senggang menonton film. Jika kalimatnya seperti ini, maka pola kalimatnya kita kembangkan menjadi kata sifat na, toki, kata benda o, kata kerja. Kata sifatnya senggang, bahasa Jepangnya hima. Kata bendanya film, bahasa Jepangnya eiga. Kata kerjanya menonton, bahasa Jepangnya mimasu. Coba masukkan ke rumus.
暇な時、映画を見ます。暇な時、映画を見ます。Jadi untuk kata sifat na, jangan lupa na-nya harus ada. Yang terakhir adalah contoh kata benda. Contoh kalimatnya adalah ketika sakit, minum obat. Jika kalimatnya seperti ini, maka pola kalimatnya kita kembangkan menjadi kata benda 1 no toki, kata benda 2 o kata kerja. Kata benda satunya sakit, bahasa Jepangnya byoki. Kata benda duanya obat, bahasa Jepangnya kusuri. Kata kerjanya minum, bahasa Jepangnya nomimasu. Coba masukkan ke rumus. Byoki no toki, kusuri o nomimasu. Byoki no toki, kusuri o nomimasu. Jadi untuk kata benda, jangan lupa harus pakai partikel no. Supaya lebih paham, mari kita latihan. Coba terjemahkan kalimat berikut ke dalam bahasa Jepang. 1. Ketika tidak mengerti, tolong bertanya kepada guru. Wakaranai toki, sensei ni kiite kudasai. Pada kalimat ini menggunakan kata kerja bentuk nai dan kalimat utamanya bentuk perintah. 2. Ketika dingin, minum kopi yang hangat. Samui toki, atatakai kopi o nomimasu. 3. Ketika khawatir, silakan hubungi kapan saja. Shinpai na toki, itsu demo renraku shite kudasai. 4. Pada saat anak-anak sering berenang di sungai. Kodomo no toki, yoku kawa de oyogimashita. Pada kalimat ini, kata kerjanya memakai bentuk lampau karena kalimat sebelumnya disebutkan pada waktu anak-anak. Jadi image-nya sudah terjadi. Kita lanjutkan lagi ya, minasan. Sekarang kita fokus ke pola kalimat yang memakai kata kerja. Coba lihat dulu contoh kalimat berikut ini. 1. Nihon e iku toki, kaban o kaimashita. 2. Nihon e itta toki, kaban o kaimashita. Nah, coba lihat kedua kalimat ini. Pada kalimat 1 dan 2 ada kata kerja kaimashita yang artinya sudah membeli. Tapi kapan membelinya? Pada kalimat nomor 1 ada kata kerja iku yang artinya akan pergi. Jadi image-nya telah membeli tas ketika akan pergi ke Jepang. Maka kalimat nomor 1 bisa diartikan waktu akan pergi ke Jepang membeli tas. Sedangkan pada kalimat nomor 2 ada kata kerja itta yang artinya sudah pergi. Maka image-nya telah membeli tas setelah tiba di Jepang. Jadi kalimat nomor 2 artinya waktu pergi ke Jepang membeli tas. Demasu. Oke teman-teman, materi yang selanjutnya adalah pola kalimat titik-titik to titik-titik.
To pada pola kalimat ini bisa diartikan kalau. Kata kerja sebelum to harus bentuk kamus atau bentuk nai. Kita langsung saja ke contoh kalimatnya. Kalau menekan tombol, uang kembaliannya keluar. Jika kalimatnya seperti ini, maka pola kalimatnya kita kembangkan menjadi kata benda satu o, kata kerja satu bentuk kamus. To, kata benda dua. Ga, kata kerja dua. Kata benda satunya tombol, bahasa Jepangnya botan. Kata kerja satunya menekan, bahasa Jepangnya oshimasu. Bentuk kamusnya osu. Kata benda duanya uang kembalian, bahasa Jepangnya otsuri. Kata kerja duanya keluar, bahasa Jepangnya demasu. Coba masukkan ke rumus. Botanを押すとお釣りが出ます。ボタンを押すとお釣りが出ます。Kita lihat lagi contoh yang berikutnya. Kalau belok ke kiri, ada kantor pos. Jika kalimatnya seperti ini, maka pola kalimatnya kita kembangkan menjadi kata benda satu, posisi. Kata kerja satu, bentuk kamus. To, kata benda dua. Ga, kata kerja dua. Kata benda satunya kiri, bahasa Jepangnya hidari. Kata kerja satunya belok, bahasa Jepangnya magarimasu. Bentuk kamusnya magaru. Kata benda duanya kantor pos, bahasa Jepangnya yubin-kyoku. Kata kerja duanya ada, bahasa Jepangnya arimasu. Coba masukkan ke rumus. Hidariへ曲がると郵便局があります。左へ曲がると郵便局があります。Oke minasan, di pola kalimat ini tidak hanya kata kerja bentuk kamus saja, tapi bisa juga menggunakan kata kerja bentuk negatif non lampau. Contoh kalimatnya adalah, kalau tidak memutar ini, kursinya tidak bergerak. Jika kalimatnya seperti ini, maka pola kalimatnya kita kembangkan menjadi kata tunjuk o, kata kerja satu, bentuk nai. To, kata benda. Ga, kata kerja dua. Kata tunjuknya ini, bahasa Jepangnya kore. Kata kerja satu, tidak memutar, bahasa Jepangnya mawashimasen. Bentuk nainya mawasanai. Kata bendanya kursi, bahasa Jepangnya isu. Kata kerja duanya tidak bergerak, bahasa Jepangnya ugokimasen. Coba masukkan ke rumus. Kore o mawasanai to isu ga ugokimasen. Kore o mawasanai to isu ga ugokimasen. Contoh kalimat yang ini, jika menggunakan kata kerja bentuk nai, akan secara otomatis kata kerja yang di belakangnya berubah menjadi negatif. Jadi pola kalimat titik-titik to titik-titik ini menyatakan kalau kalimat setelah to pasti akan terjadi jika kalimat sebelum to dilakukan. Tatemono. Oke minasan, materi selanjutnya adalah pola kalimat kata benda o kata kerja yang menunjukkan gerakan perpindahan. Berikut adalah beberapa kata kerja yang menunjukkan gerakan perpindahan. Sanpo shimasu, watarimasu, arukimasu, hashirimasu, dan lain-lain. Contoh kalimatnya,
jalan-jalan di taman. Kata bendanya taman, bahasa Jepannya koen. Kata kerjanya jalan-jalan, bahasa Jepannya sanpo shimasu. Coba masukkan ke rumus. Koen o sanpo shimasu. Koen o sanpo shimasu. Contohnya lagi, menyeberang jalan. Kata bendanya jalan, bahasa Jepannya michi. Kata kerjanya menyeberang, bahasa Jepannya watarimasu. Coba masukkan ke rumus. Michi o watarimasu. Michi o watarimasu. Contoh berikutnya, berlari di taman. Kata bendanya taman, bahasa Jepannya koen. Kata kerjanya berlari, bahasa Jepannya hashirimasu. Coba masukkan ke rumus. Koen o hashirimasu. Koen o hashirimasu. Sensei, bisa nggak pakai partikel de? Pertanyaan yang bagus ya minasan. Sebenarnya bisa juga memakai partikel de atau partikel o, tergantung situasinya. Jika ingin menekankan pada tempat dilakukannya aktivitas kata kerja perpindahan, maka memakai partikel de. Sedangkan jika ingin menekankan pada kata kerjanya, memakai partikel o. Tapi pada umumnya sering memakai partikel o. Oke teman-teman, supaya lebih paham, saya akan kasih quiz. Silakan dikerjakan ya. Jawabannya akan kasih tahu di video bab 24. Nah teman-teman, materi bab 23 sampai sini ya. Jika teman-teman baru nonton video ini dan mau belajar bahasa Jepang dari nol, silakan cek video ini ya. Jika teman-teman mau belajar materi yang lainnya, bisa cek playlist channel ini ya. Terima kasih banyak sudah nonton sampai akhir. Jika berkenan, mari kita belajar bahasa Jepang bersama Ryu Sensei ya. Jadi,今日の勉強はここまでです。お疲れ様でした。Kalau begitu, mata 会いましょう。バイバイ。